Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanatur Riyadho. Nah, kita teruskan ya materi kimia di kelas 11 mengenai termokimia. Nah, sebelum membahas termokimia, yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai energi dan entalpi. Nah, kalian pernah tidak mendengar bunyi hukum kekekalan energi? Bagaimana bunyinya? Nah, bunyinya yaitu energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi itu tidak bisa diukur, tetapi perubahan entalpinya bisa diukur. Perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H. Delta H terjadi ketika suatu zat mengalami reaksi. Jadi rumusnya itu delta H sama dengan H produk atau hasil dikurang H bereaksi. Nah, lalu yang akan dibahas kedua yaitu mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, kita bahas dulu dari reaksi endoterm. Nah, contohnya ini ada sistem, lalu ada panas. Nah, reaksi endoterm itu yaitu reaksi yang menyerap panas dari lingkungan ke sistem. Contoh dalam reaksi kimianya yaitu reaksi ketika barium hidroksida dan kristal amonium klorida dengan penambahan beberapa tetes air. Contoh kedua yaitu ketika kalian mereaksikan amonium tiosianat dengan barium hidroksida, dekahidrat. Lalu reaksi eksoterm kebalikannya ya. Nah, kalau tadi endo itu menyerap, maka eksoterm itu reaksi yang melepas panas dari sistem ke lingkungan. Contohnya ketika kita merasakan suhu yang dingin, lalu kita membakar api unggun atau membuat api unggun. Nah, kan panasnya itu berasal dari api, tetapi kalau kita berada di sekitar api unggunnya, kita akan ikut merasakan hangatnya. Karena si panas dari api itu akan dilepaskan ke udara, ke lingkungan, dan juga ke kita. Nah, kalau tadi endoterm itu delta H-nya positif, nah kalau exotherm delta H-nya negatif. Ini diagram reaksi perbandingan antara reaksi endoterm dengan reaksi exotherm. Nah, keadaan awalnya delta U-nya lebih besar dari 0. Nah, ketika keadaan akhir, U akhirnya lebih besar dari U awal. Kalau reaksi ektoterm, kebalikannya ya, di keadaan akhir, delta U-nya kurang dari 0, nah keadaan awalnya U akhir kurang dari U awal. Lalu kita bahas mengenai persamaan termokimia. Apa sih persamaan termokimia itu? Nah, waktu kelas 10 kita sudah membahas mengenai persamaan reaksi kimia. Nah, di dalam persamaan reaksi kimia masih ingat tidak? Ada yang namanya reaktan, ada yang namanya produk. Nah, persamaan termokimia itu sama aja dengan persamaan reaksi kimia, tetapi ada nilai harga perubahan entalpinya atau delta H-nya. Jika zat yang terlibat dalam reaksi pada keadaan standar, maka perubahan entalpinya ditandai sebagai delta H0 atau delta H standar dibacanya. Nah, jenis-jenis persamaan termokimia. Yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar atau dilambangkan dengan delta HF0. Nah, kenapa F? Karena F itu dari bahasa Inggris formation atau artinya pembentukan. Nah, pengertiannya yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Semua zat dalam bentuk stabil pada 25 derajat Celcius dan 1 atm. Contohnya reaksi pembentukan NH3. Nah, NH3 itu terbentuk dari gas nitrogen dengan gas hidrogen dengan delta H-nya yaitu positif 50,63 kJ per mol. Berarti ini tuh reaksinya endoterm ya, karena ini tandanya plus. Lalu yang kedua ada entalpi penguraian standar atau delta HD. Nah, perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Semua zat dalam bentuk stabil. Nah, contoh reaksinya
Ketika terjadi penguraian PCl3 akan menjadi P dan Cl2 atau gas klor dengan delta H-nya yaitu positif 228 kJ per mol. Lalu yang ketiga ada entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Nah, ketika terjadinya pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon biasanya membentuk CO2 dan H2O ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.